A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada pertemuan ini kita akan membahas masih suatu tema yang berhubungan dengan irfan dan tasawuf, yaitu epistemologi irfan. Dalam telaah irfan dan tasawuf, potensi dasar manusia dipandang sebagai entitas yang khas, yang mana penciptaannya terdiri dari unsur jasmani dan unsur ruhani, unsur materi dan unsur non-materi. Karena itu potensi dasar manusia terdiri atas sifat rendah atau nasut dan sifat tinggi, transendental dan ilahiyah. Unsur materi dan jasmani menjadikan manusia memiliki kecenderungan berbuat rendah, sementara unsur rohani menjadikan manusia berkecenderungan ingin dekat dengan hak subhanahu wa ta'ala, yang menurut Ibnu Arabi potensi manusia terdiri dari aspek batin atau hakiyah dan aspek lahir atau khalqiyah yang menjadi manifestasi dari hak subhanahu wa ta'ala. Agama kita, yaitu Islam, memandang setiap manusia dilahirkan dalam kondisi suci, yaitu kondisi fitrah. Dalam artian setiap manusia terlahir dalam kondisi tidak memiliki dosa sama sekali, serta memiliki potensi dasar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi fitrah ini kemudian mendapat pengaruh secara terus-menerus dari faktor-faktor dunia serta membentuknya. Akan tetapi manusia memiliki iradah dan kebebasan, sehingga manusia berhak menentukan jalannya sendiri. Manusia selain diberi indera juga dilengkapi dimensi ruhania seperti akal dan kalbu. Dengan menggunakan potensi ruhania inilah manusia dapat bertransendental, bermi'raj, menggapai makam-makam kesempurnaan ma'rifat ilahiyah. Manusia pada awalnya tidak terbekali pengetahuan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya indera dan akal untuk memperoleh pengetahuan dan ma'rifat yang kita sebut dengan ilmu husuli, yaitu ilmu yang diperoleh lewat penginderaan dan akal. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan suatu bentuk ma'rifat khusus yang tidak diperoleh dengan cara belajar, berpikir, dan menelaah, serta tidak juga dari jalan akal, penginderaan, dan eksperimen. Akan tetapi ma'rifat tersebut hanya bisa didapatkan dengan jalan sair dan suluk di jalan Tuhan, serta tahzib dan tazkiyah nafs. Jenis ma'rifat ini disebut ma'rifat syuhudi dan huduri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan bagimu furqan. Surah Al-Anfal ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa karena ketakwaannya maka manusia dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Yakni dengan jalan ketakwaan manusia dapat mencapai maqam ma'rifat yang mampu membedakan perkara benar dan salah dalam pengetahuan teoritis dan perkara baik serta buruk dalam pengetahuan praktis. Di samping itu Tuhan berfirman di ayat lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan suatu janji Tuhan bahwa siapa yang bertakwa maka Tuhan akan memberi pengajaran padanya. Yakni Tuhan akan memberi cahaya pada hatinya sehingga apa yang terlontar padanya dapat dipahaminya. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat tentang jihad asgar, yaitu jihad kecil, dan jihad akbar, jihad besar, menjelaskan bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Tuhan, maka niscaya Tuhan akan memberi hidayah, jalan kebenaran dan jalan kebaikan padanya. Ini serangkaian ayat yang mengisyaratkan tentang bagaimana manusia dengan jalan takwa, dengan jalan penyucian diri, dengan jalan tahzib dan tazkiyah nafs, maka ia akan memperoleh ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ma'rifat ini bukanlah bentuk ma'rifat husuli, tapi suatu bentuk pengetahuan huduri dan syuhudi. Dalam berbagai riwayat juga dijelaskan tentang suatu bentuk ma'rifat yang diperoleh tidak dengan jalan pembelajaran, namun didapatkan dengan jalan penyucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayatin yahumuna ila qulubi bani adam lanazaru ilal malakut. Sekiranya syaitan tidak menyelimuti hati Bani Adam, maka niscaya mereka akan melihat alam malakut. Mereka akan mempunyai penglihatan batin. Mereka akan mempunyai penyaksian lewat pengetahuan syuhudi dan huduri ke alam transendental, ke alam non materi. Dalam hadis lain beliau bersabda, man akhlasallah arba'ina sabahan, man akhlasa arba'ina sabahan zaharat yanabiul hikmah min kalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas, jadi di sini man akhlasa lillah arba'ina sabahan, barang siapa yang ikhlas untuk Allah selama 40 hari,
maka akan memancar hikmah dari hati pada lisannya. Riwayat ini juga mungkin bisa menjadi suatu dasar bagi seorang salik untuk melakukan amalan 40 hari, yang mana dalam riwayat ini dijelaskan jika seseorang ikhlas untuk Allah selama 40 hari, maka akan memancar hikmah dari hati pada lisannya. Jadi dalam pendekatan irfani dan iluminasi terdapat ilmu yang diperoleh tidak dengan jalan proses belajar dan metode argumentasi serta ilmiah, akan tetapi diperoleh dengan jalan tazkiyah nafs dan ketakwaan. Ilmu tersebut juga pada salah satu istilah disebut dengan ilmu laduni. Kata laduni sendiri berasal dari bahasa Arab, akar kata dari ladin atau ladai, berarti dekat atau pangkuan. Syekh Akbar Ibnu Arabi dalam sebuah keterangannya menjelaskan pengertian ilmu laduni dalam karyanya Kitab Futuhat Al-Makkiyah, bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu yang terpancar ke dalam kalbu manusia tanpa diusahakan dan tanpa menggunakan argumentasi rasional. Syekh Jilli juga salah seorang arif memaknai ilmu laduni sebagai ilmu ruhani dan pengetahuan hikmah yang diperoleh melalui amal perbuatan kontinu dalam waktu lama dalam hal kebaikan dan kesalehan amal ibadah. Menurut Al-Ghazali, ilmu laduni adalah ilmu yang dipancarkan langsung oleh Tuhan ke dalam kalbu manusia tanpa proses belajar terlebih dahulu dan tanpa proses metode ilmiah. Menurutnya, lahirnya ilmu laduni adalah lewat kasf atau ilham. Dalam kitab Manazil As-Sairin karya Haja Abdullah Ansari dikatakan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan oleh Allah ke dalam kalbu tanpa sebab belajar yang dilakukan seseorang hamba, serta tanpa menggunakan dalil-dalil, tanpa menggunakan argumentasi. Sementara ilmu yang didapat karena proses belajar biasa diistilahkan dengan ilmu kasbi, yang juga kita sebut dengan ilmu husuli. Sekarang terdapat sebuah pertanyaan. Jika ilmu ini tidak menggunakan argumentasi rasional, maka bagaimana bisa menghasilkan ma'rifat? Dalam kasf dan syuhud tidak diperlukan argumentasi rasional karena bersifat penemuan dan penyaksian personal dan individual. Akan tetapi untuk mengukur tingkat muktabarnya, validitasnya, butuh pada argumentasi rasional dan penjelasan ayat-ayat Qur'ani serta penjelasan hadis-hadis ma'sumin alaihimussalam. Oleh sebab itu terdapat jalan untuk mendapatkan ilmu tidak lewat pembelajaran dan pembahasan atau hikmah bahthi. Akan tetapi manusia juga dapat menghasilkan ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala lewat penyucian diri dan ketakwaan. Jenis ilmu ini disebut dengan tadi ilmu laduni, hikmah zauki, dan pengetahuan
syuhudi serta huduri. Sekianlah kita punya pembahasan tentang epistemologi irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.